Seorang gadis kecil berusia 5 tahun berteriak berhenti ke arah langit. Seketika, langit yang tadinya dipenuhi hujan badai menjadi cerah. Fenomena aneh ini membuat orang-orang di jalan terkejut. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, gadis itu adalah Ratu Es penghancur dunia. Namun, aku, ayahnya, berdiri di sisinya yang berlawanan, menjadi seorang pemburu iblis yang menaklukkan ruang bawah tanah. Semua ini karena kekasihku tiba-tiba meninggalkanku. 6 tahun kemudian dia muncul kembali, membawa seorang gadis kecil berusia 5 tahun, mengatakan dia adalah anakku. Aku langsung menyuruh mereka pergi. Aku tidak mengakui gadis itu sebagai anakku. Namun tak lama kemudian, aku menerima kabar dari guild kekasihku bahwa dia telah meninggal. Setelah kematiannya, aku baru menyadari betapa pentingnya dia bagiku. Akhirnya aku mengadopsi putri tirinya ini. Tetapi rasa bersalah menghantuiku dan membuatku sulit menghadapi putriku. Aku selalu meninggalkannya sendirian di rumah. Kemudian, guild pemburu iblis muncul dan membawa paksa putriku. Karena dia memiliki kekuatan khusus dalam dirinya, guild pemburu iblis ingin mengendalikannya. Saat bertemu putriku lagi, dia telah menjadi Ratu Es di ruang bawah tanah. Tetapi saat akan menyerangnya, aku malah membelot. Maaf semuanya, aku tidak bisa hanya diam saja melihat putriku mati di hadapanku. Jadi, jika ingin membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Lalu aku bertarung melawan pemimpin tim penyerang. Hanya dengan satu serangan, aku langsung terbunuh. Melihat satu-satunya keluarganya dibunuh oleh manusia, putriku langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, membunuh 6 miliar orang di dunia untuk menguburku bersamanya. Tubuhku terus jatuh, dengan air mata berlinang. Aku berpikir, jika semua ini bisa diulang, aku pasti akan mengubah takdir putriku. Saat terbangun kembali, aku menyadari aku berbaring di tempat tidurku sendiri. Aku bingung, bukankah aku dibunuh oleh pendekar pedang? Bagaimana aku bisa ada di sini? Lalu aku melihat ponselku dan terkejut. Ternyata tanggal 21 Mei tahun 2025. Akhirnya aku mengerti, aku telah terlahir kembali ke masa lalu. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat ku buka, ternyata kekasihku yang telah meninggalkanku 6 tahun lalu datang menemuiku. Hai, Seo Jun, kau masih sama seperti dulu. Tidak hanya itu, Eng Hye juga membawa seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Gadis itu berkata dengan penuh harap, "Halo, ayah." Aku terdiam. Momen bersejarah itu terulang kembali. Saat aku masih terkejut, aku mendengar suara sistem antarmuka sistem muncul. Ubah masa depan. Cegah 5 kemalangan Lee Seol-hee. Aku teringat sikapku yang dingin dan kata-kata kasar di kehidupan sebelumnya, yang secara tidak langsung menyebabkan kematian Eng Hye. Dan Seol-hee juga mengalami nasib tragis. Akhirnya menjadi bos di ruang bawah tanah. Eng Hye melihat tanganku yang terkepal. Berpikir dalam hati, akhirnya, dia masih tidak percaya kalau dia punya anak perempuan. Lalu dia berkata, "Aku tahu ini tiba-tiba dan sulit untuk kau terima. Tapi anak ini memang anakmu." Begitu Eng Hye selesai bicara, aku langsung bilang, "Aku percaya padamu. Aku juga percaya anak ini anakku." Lalu aku membungkuk dan mengelus Seol-a dengan tatapan lembut. Hal ini membuat hati Seol-a yang kesepian tiba-tiba merasakan kehangatan. Aku mempersilakan ibu dan anak itu masuk. Mereka sudah jauh-jauh datang. Masa harus terus berdiri di depan pintu? Melihat ini, Seol-a tersenyum gembira. Sepertinya ayah tidak membenci kami. Setelah masuk ke rumah, Eng Hye menatapku seperti melihat makhluk aneh. Dalam ingatannya, aku adalah orang yang malas dan jorok, yang tidak pernah membersihkan rumah. Tapi sekarang aku bermain dengan Seol-a dengan sangat gembira. Hal ini membuat Eng Hye merasa aku telah banyak berubah. Aku meminta Eng Hye untuk tidak terlalu memikirkannya. Orang-orang selalu berubah. Aku juga. Lalu Eng Hye menceritakan masa lalu. Dulu, aku harus wajib militer, dan terpaksa putus dengannya. Tapi setelah aku masuk militer, dia baru tahu kalau dia hamil anakku. Saat itu, Eng Hye sudah siap untuk membesarkan anak itu sendirian. Tapi tiba-tiba rumahnya runtuh, dan mereka kehilangan tempat tinggal. Akhirnya, mereka datang ke sini. Wajah Eng Hye terlihat agak muram. Dia datang bukan untuk memintaku bertanggung jawab, tapi hanya untuk menumpang beberapa hari. Setelah menemukan rumah, mereka akan pergi. Aku perlahan berdiri. Walaupun rumahku kecil, tapi kalau dibersihkan sedikit, masih ada ruang. Kalian tinggal di sini saja, kataku. Kata-kataku membuat hati Eng Hye bergetar. Lee Seo Jun yang dikenalnya bukanlah seperti ini. Seol-a bermain ponsel di samping. Sementara Eng Hye menatapku dengan terkejut saat aku sibuk membereskan rumah. Setelah sibuk beberapa saat, aku merasa sedikit canggung. Aku ingin mengatakan sesuatu pada Eng Hye. Lalu aku langsung menyatakan perasaanku. "Eng Hye, menikahlah denganku." Duar, pikiran Eng Hye terasa seperti disambar petir. Kopinya tanpa sadar tumpah kembali ke cangkir. Dia terdiam. Baru bertemu sudah mengatakan hal seperti itu. Dia jadi tidak tahu harus menjawab apa. Aku juga merasa sedikit terburu-buru. Tapi aku merasa jika tidak kukatakan, aku akan menyesal seumur hidup. Lalu Eng Hye bilang, "Kita tinggal di sini dulu sementara waktu."
Urusan lainnya kita bicarakan nanti. Aku terkekeh, walaupun belum ada keputusan yang jelas. Tapi dia juga tidak langsung menolakku. Sepertinya masih ada kesempatan. Saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Eng Hye bilang ingin bergabung dengan guild sebagai hunter. Jantungku berdebar kencang. Muncullah kemalangan pertama Seola, yaitu Eng Hye menjadi hunter. Dan Eng Hye sudah menerima kontrak dari guild. Aku segera bertanya apakah dia sudah menandatanganinya. Saat tahu Eng Hye belum menandatanganinya, aku merasa lega. Kontrak ini masih memiliki banyak celah. Guild akan memanfaatkan celah ini, membuat para pemburu bekerja untuk mereka. Eng Hye melihat kontraknya dan memang banyak celahnya. Untungnya dia belum menandatanganinya. Akhirnya aku menepuk dadaku dan mengatakan tidak masalah. Kau bisa melihatnya dulu. Tanda tangani sesuai keinginanmu. Jika tidak puas, kembali saja. Biar aku yang melatihmu menjadi pemburu. Keesokan harinya, Eng Hye membawa kontrak dan datang ke gedung guild. Dia melirik gedung itu, dan berpikir bagaimanapun juga dia tidak akan menandatangani kontrak hari ini. Dia akan kembali dan mendiskusikannya denganku. Dia merasa aku banyak berubah selama beberapa tahun ini, menjadi lebih lembut dan lebih dapat diandalkan. Sementara itu, aku sedang mengajak Xiao Sui jalan-jalan ke mall. Senyum manis Xiao Sui membuat pelayan merasa terhibur. Ini membuatku sangat senang. Berkat Gen Eng Hye lah Xiao Sui secantik ini. Saat itu, di alun-alun tempat kami berada, terdengar suara alarm wung wung wung. Harap perhatikan, warga sekalian. Kemungkinan akan terjadi ruang dimensi di sini. Harap semua warga segera meninggalkan tempat ini. Aku terkejut, bagaimana bisa terjadi celah dimensi tanpa tanda-tanda di sini, padahal di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang terjadi di sini. Aku menyuruh Xiao Sui berhenti makan es krim dan berpegangan erat padaku. Kita harus segera pergi. Saat itu, aku teringat satu istilah, yaitu efek kupu-kupu. Kepakan sayap kupu-kupu dapat menyebabkan tornado. Mungkin kebangkitanku telah memicu efek kupu-kupu yang menyebabkan bencana tak terduga. Saat berlari, aku merasa ada yang tidak beres. Selesai sudah, aku mengumpat. Sial, keberuntunganku dan Xiao Sui sangat buruk hari ini. Detik berikutnya, di atas kami tiba-tiba terbuka sebuah lubang. Perubahan ini disebut celah dimensi. Detik berikutnya, seekor banteng kuning muncul dari celah dimensi. Pemandangan ini membuat orang-orang berlarian ketakutan. Aku menggendong Xiao Sui dan berlari sekuat tenaga. Jika tidak bisa kabur, kami akan mati. Tapi banteng kuning ini seperti mengincarku. Ia tidak menyerang tempat lain, hanya ke arahku. Untungnya aku berbalik dengan cepat, dan berhasil menghindarinya. Aku melihat celah di antara dua gedung, dan menyuruh Xiao Sui bersembunyi di sana. Aku berkata padanya, sebelum aku kembali, jangan keluar dari sana. Aku melihat lagi, dan kota sudah hancur oleh banteng besar itu. Melihat monster itu kembali menyerangku, aku segera mengambil sapu di depanku. Saat ia menerjang, aku melakukan salto ke belakang dan menghindarinya. Aku sedikit panik. Untungnya, aku masih punya sedikit sihir tersisa. Tapi tidak akan bertahan lama. Kuharap aku bisa bertahan sampai tim bantuan datang. Melihat sosoknya yang besar dan kuat seperti banteng, aku ragu apakah perisaiku bisa bertahan 5 menit. Mungkin aku akan hancur berkeping-keping dalam 1 menit. Tapi saat itu, aku teringat buku yang pernah kubaca di kehidupan sebelumnya tentang klasifikasi monster dan kelemahannya. Lalu, aku mengayunkan tongkatku ke belakang dengan kuat. Aku ingat betul kelemahan monster jenis banteng adalah matanya. Dalam hati, aku terus berdoa, semoga tusukan ini menembus mata banteng itu. Terdengar suara bang, aku menyalurkan semua sihirku ke tongkat. Srit, tongkat, yang membawa seluruh sihirku, berhasil menusuk mata banteng. Banteng itu meraung kesakitan ke langit, dan bersiap mengangkat kakinya untuk meremukku. Tapi kakinya membeku oleh kekuatan es. Kekuatan es inilah yang menghentikan serangan banteng itu, dan memberiku waktu untuk melarikan diri. Aku melihat ke arah Sueer, dan langsung terkejut. Gedung tempat Sueer berada akan runtuh. Jika runtuh, Sueer pasti mati. Sueer berteriak tanpa daya. Mama, Sueer takut. Untungnya, reaksiku cepat. Sedetik sebelum puing-puing jatuh, aku melindungi Sueer. Tapi saat itu juga, aku kehilangan kesadaran. Saat pingsan, aku melihat tim bantuan dengan perlengkapan datang untuk menyelamatkan. Melihat mereka, aku merasa lega. Dengan adanya mereka, selanjutnya, aku tidak perlu terlalu khawatir. Saat membuka mata lagi, aku sudah terbaring di rumah sakit. Eng Hye langsung datang ke rumah sakit. Begitu mendengar kabar, aku tersenyum dan memintanya untuk tenang. Aku tidak membiarkan Sueer terluka sedikit pun. Sueer juga bilang, Papa melindungiku saat itu. Kalau tidak, aku pasti tertimpa batu. Mendengar itu, Eng Hye menangis. Hatinya tersentuh. Melihat Eng Hye menangis, aku terkejut. Aku segera berdiri dan menjelaskan, agar dia tidak khawatir denganku. Lihat, aku masih bisa berdiri, kataku. Lalu aku bertanya dengan polos, Eng Hye, apa kau menangis untukku? Mendengar itu, Eng Hye marah besar. Dia mendesis, memangnya kenapa kalau aku menangis untukmu?
Buk, Eng Hye meninju kepalaku. Aku menjerit kesakitan. Malam harinya, aku dan Eng Hye duduk di bangku. Dia sangat berterima kasih karena aku telah menyelamatkan Suer. Berbicara tentang Suer, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada Eng Hye. Saat bertarung dengan banteng tadi, aku melihat kaki banteng itu membeku oleh kekuatan es. Aku curiga kekuatan itu adalah sihir Suer, kataku. Aku bicara panjang lebar, tapi Eng Hye diam saja. Aku meliriknya, tapi aku melihat wajah Eng Hye pucat pasi. Seolah-olah sesuatu yang telah lama disembunyikan akhirnya terungkap. Eng Hye mencoba mengelak, mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Seol, yang baru berumur 5 tahun, bisa menggunakan sihir? Aku meminta Eng Hye menatap mataku dan mengulanginya lagi. Kata-kataku membuat Eng Hye terdiam, lalu dia tersenyum canggung, dan akhirnya mengakui kalau itu memang perbuatan Seol. Dia berharap aku bisa merahasiakannya. Kemudian Eng Hye menceritakan tentang kejadian rumah runtuh sebelumnya. Ternyata itu karena Seol kehilangan kendali emosinya. Dia khawatir seseorang akan memanfaatkan kekuatan Seol dan merebutnya darinya. Aku meletakkan kedua tanganku di atas tangan Eng Hye dan memintanya untuk tidak khawatir. Aku berjanji akan melindungi Seol. Eng Hye menatapku dan tersenyum manis. Dari beberapa hari terakhir, dia percaya aku mampu melindungi Seol. Jantungku berdebar kencang, rasanya seperti jatuh cinta. Aku berdehem untuk menenangkan diri. Lalu aku bertanya padanya, bagaimana negosiasi kontrak guild hari ini? Ternyata Eng Hye bertengkar hebat dengan mereka di guild. Setelah menunjukkan celah dalam kontrak, dia pergi. Aku senang mendengarnya. Dengan begini, aku bisa membantu. Eng Hye menjadi pemburu yang hebat. Eng Hye tertawa. Jika kau mampu, maka aku bersedia menjadi muridmu. Keesokan harinya, Eng Hye terlihat ragu. Kau berencana melatihku menjadi pemburu. Di tempat seperti ini, aku memintanya untuk tidak terburu-buru meremehkan. Masuk dan lihat dulu. Begitu masuk, seorang pria berjanggut putih menyapa kami. Ada yang bisa dibantu? Aku menatap pria tua itu dengan gembira. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Karena aku sangat ingat pria tua ini. Dia akan segera menjadi pandai besi terbaik dunia. Kami bertiga menyapa kakek itu dengan sopan. Kakek itu tertawa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Steel. Silakan pilih barang-barang di sini. Bisakah kami mendapat diskon? Lalu aku memilih senjata di belakang. Tapi Eng Hye kesulitan memilih. Dia tidak tahu senjata apa yang harus dipilih sebagai senjata utamanya. Melihat itu, aku melemparkan busur dan anak panah ke Eng Hye, memintanya untuk mempertimbangkan senjata itu. Di kehidupan sebelumnya, aku ingat Eng Hye terkenal di guild karena menggunakan busur dan anak panah. Setelah meninggalkan toko pandai besi, aku berkata kepada Eng Hye, masih terlalu awal untuk pulang. Bagaimana kalau kita pergi ke mall? Eng Hye menggumam setuju. Dia ingin membelikan Seol beberapa camilan. Sebelumnya, aku menitipkan Seol di rumah kakek. Lalu aku dan Eng Hye memulai kencan kami. Tiba-tiba, ada keributan di bawah. Aku dan Eng Hye melihat ke bawah. Ternyata seorang pemburu terkenal juga datang ke mall hari ini. Tapi aku tidak suka dengan pemburu itu. Aku bahkan merasa muak. Eng Hye menyadari ada yang aneh denganku. Tapi dia sendiri tidak tahu apa yang aneh. Pemburu terkenal itu adalah orang yang di kehidupan sebelumnya menipu Eng Hye hingga terlilit hutang besar. Ketua Guild Satria. Saat itu juga, pusat perbelanjaan bergetar hebat. Eng Hye segera berlari ke samping dan melihat ke bawah dengan terkejut. Sebuah lubang besar muncul di lantai bawah. Dengan banyak mata ungu mengintip keluar. Aku segera menyuruh Eng Hye menyiapkan senjatanya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Dari dasar lubang yang dalam, muncul ratusan monster laba-laba. Semua orang panik dan mencoba melarikan diri. Tapi itu tidak mudah. Pintu keluar selalu dikunci selama Dunggeon dibuka. Eng Hye bertanya dengan panik bagaimana cara mengatasinya. Karena terlalu banyak monster. Tapi aku melompat dan meninggalkannya sendirian. Sebenarnya, ada seseorang yang terjebak. Eng Hye tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat genting itu, aku bergerak cepat. Aku membelah laba-laba beracun menjadi dua dengan tombakku. Lalu aku menyuruh mereka menuju pintu keluar, di mana para pemburu akan melindungi mereka. Aku juga mengatakan itu pada Eng Hye. Akan lebih mudah jika bergabung dengan para pemburu. Aku sedang membersihkan laba-laba beracun di dasar lubang. Ketika suara yang familiar terdengar, aku terkejut ketika melihatnya. Kenapa aku bertemu pria ini di sini? Di kehidupan sebelumnya, dia tidak hanya menipu Eng Hye hingga terlilit hutang, tapi juga pria yang berhati gelap. Dia mendorong warga sipil ke arah monster. Kami semua melihatnya, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Warga sipil tidak berdaya melawan monster. Mereka hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, seorang pemburu berambut merah muncul. Dia menyelamatkan warga sipil. Aku terkejut. Seharusnya dia tidak ada di sini berdasarkan lini masa. Sebelum aku terlahir kembali, dia dikenal sebagai pemburu yang akan hidup sampai kiamat. Go Hyeon, tapi sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Aku memerintahkan para pemburu untuk mengelilingi warga sipil. Hadapi pertempuran dengan tenang. Kita harus melindungi warga sipil. Lalu kami semua menunjukkan kemampuan kami.
Kami memiliki berbagai macam senjata. Meskipun ini pertama kalinya kami bekerja sama, kami sangat kompak. Kami dengan cepat membersihkan semua monster. Setelah monster terakhir tumbang, aku dan Enhye hampir pingsan karena kelelahan. Meskipun ini pertempuran pertama kami, ketenangan Enhye patut diacungi jempol. Ketua guild tampak muram. Dia baru saja mendapat kabar di kantornya. Mana? Dia pikir dia bisa mendapatkan orang yang berbakat. Tapi mana entah bagaimana mendapatkan informasi rahasia. Dan meninggalkan kontraknya di kantor. Dia kemudian mencoba mendekati Enhye. Dengan berterima kasih padanya, dengan gerakan cepat, aku langsung menggenggam tangannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang yang begitu licik terus menyakiti Enhye? Saat berjabat tangan, kami berdua merasa saling mengenal satu sama lain. Bahkan perkenalan diri pun dipenuhi ketegangan. Tiba-tiba, sebuah teriakan menghentikan ketegangan di antara kami. Ternyata seorang anak terkena racun laba-laba tanah. Jika tidak segera diobati, nyawanya mungkin terancam. Aku segera mengusulkan untuk menyerang ruang bawah tanah. Karena setelah menaklukkannya, kita bisa keluar dari mal. Tapi si Uswan yang berada di belakangku tidak setuju. Dia berpendapat jumlah kita tidak cukup untuk melawan bos. Dalam perdebatan ini, dia menunjukkan sisi egoisnya. Dia benar-benar bersikap seperti ketua guild. Dia tetap bergeming meskipun orang lain menganggap si Uswan tidak bertindak. Tiba-tiba, Xian berkata untuk ikut pergi. Lagi pula, anak itu tidak akan bertahan lama. Sampai pintu ruang bawah tanah terbuka secara otomatis. Si Uswan, yang merasa dirinya dewasa, kembali mencoba menghalangi. Tapi kali ini dia tidak berhasil. Dia langsung dibantah oleh Xian. Aku langsung mengambil keputusan. Kita harus segera berangkat. Waktu tidak menunggu kita. Setelah sampai di ruang bawah tanah, aku menjawab semua pertanyaan yang diajukan Enhye. Dari segi pertempuran dan pengetahuan, Xian merasa kami bukan pemula. Karena baik dalam penilaian, kepemimpinan, maupun kemampuan bertarung, aku seperti seorang komandan yang terlahir alami. Karena itu, dia mengusulkan untuk memilih seorang ketua tim, sekaligus untuk menguji kemampuanku. Tentu saja aku mengerti maksudnya. Jadi aku harus menyembunyikan kemampuanku. Lalu aku menerimanya dengan terpaksa. Aku hanya perlu bersikap agar dia tidak bisa membaca kemampuanku. 15 menit kemudian, aku menghentikan tim, karena kita sudah sampai di tempat bos berada. Tapi yang kulihat, hanya ada gumpalan slime di sana. Kedua wanita itu merasa ini terlalu mudah. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Aku hanya bisa mengingatkan mereka bahwa slime sangat sensitif terhadap getaran. Kita harus berhati-hati saat mendarat. Ini tentu saja bukan masalah bagi Xian. Tapi Enhye berbeda. Saat dia masih mengagumi kelincahan Xian, kait panjat tebingnya terlepas dan dia jatuh terduduk. Getaran itu langsung mengejutkan slime tersebut. Slime itu langsung melintas di belakang Xian. Ini membuat Xian merasakan bahaya yang luar biasa. Bos itu langsung menerjang Enhye yang tidak bereaksi. Meskipun aku menyelamatkannya pada saat itu, pemandangan di depan kami membuat kami tercengang. Sebuah kerangka terbentuk di dalam tubuh slime itu. Apakah ini benar-benar slime? Tapi kita masih bisa melawannya dengan memanfaatkan karakteristiknya. Aku memanfaatkan kelemahan slime yang sensitif terhadap getaran untuk membuatnya terus menyerang penghalang, dan terbukti ini lebih efektif daripada serangan visual. Untungnya, setelah menemukan bosnya, aku mengadakan rapat kecil dengan semua orang. Karena slime takut api, meskipun hanya sebentar, kita bisa melihat intinya. Aku dan Xian akan menghancurkan cangkangnya. Sementara Enhye bertugas berlindung dan menggunakan api. Tapi dalam situasi ini, kurasa penghalang ini tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba Xian melangkah maju. Ia menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian si bos. Lagi pula, hanya dialah yang bisa menggetarkan tanah dengan sihirnya. Yang terpenting, pertarungan ketahanan fisik adalah keahliannya. Setelah berkata begitu, ia langsung melompat. Perhatian si bos pun berhasil dialihkan olehnya. Si bos langsung menembakkan cairan korosif ke arah Xian. Tapi Xian hanya perlu berputar. Ia pun berhasil menghindari semua cairan itu dengan sempurna. Lalu, ia melihat kesempatan dan mengumpulkan kekuatannya. Ia menggunakan jurus andalannya dari kehidupan sebelumnya. Gaya Gogyu Ryu, tebasan dua bagian. Di kehidupan sebelumnya, jurus ini tak terkalahkan. Serangan cairan apapun dari si bos, semuanya dengan mudah dihancurkan olehnya. Dan ia tampak semakin kuat. Dengan suara swish, ia melompat tinggi. Pedangnya mengarah ke inti si bos. Saat ia menebas, seluruh slime itu seolah terbelah menjadi dua. Tapi ia langsung menyadari ada masalah. Ia tampaknya terlalu percaya diri. Pedangnya tertancap di dalam cairan itu. Dan cairan itu terus mengikis pedang dan tubuhnya. Ia tak akan bisa bertahan lama. Saat ia mencabut pedangnya dan mundur dengan cepat, si bos menyerang balik. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Tapi aku melemparkan botol minyak ke arah slime itu, menyelamatkannya untuk sementara. Meskipun minyak sudah menutupi seluruh tubuh si bos, rasanya masih kurang. Masalah utamanya adalah dalam situasi ini, aku tak punya waktu untuk menyalakan api. Kekuatannya setara dengan para ahli. Apakah ini masih bisa disebut slime? Tiba-tiba,
Sebuah panah sihir melesat dari samping, langsung menuju si bos. Dalam sekejap, si bos yang berlumuran minyak terbakar. Ternyata, Eng Hye di sampingku terus mencari kesempatan untuk membantu. Meskipun saat rapat ia bilang tidak bisa melakukannya, aku terus menyemangatinya, karena selama latihan, ia selalu berani mengatasi kesulitan. Dan sekarang, yang terpenting adalah percaya pada dirinya sendiri, agar bisa melampaui batasnya. Saat cairan di tubuh si bos perlahan meleleh karena api, inti di dalamnya pun mulai terlihat. Aku dan si Yan segera meraih senjata kami dan melesat maju, karena kami harus menghancurkannya sebelum ia beregenerasi. Tapi si bos masih berusaha menyerang dengan cairannya. Eng Hye dengan sigap menembakkan beberapa panah dan menghancurkan cairan itu. Dengan bantuan jarak jauh ini, kami menerjang ke arah inti tanpa rasa takut. Karena menghancurkan inti ini bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa kami, tapi juga nyawa semua orang di mal ini. Saat ini, di luar mal, berbagai media dan keluarga korban berkerumun di depan pintu. Putriku juga ada di sana. Hanya karena sebelum aku pergi, aku bilang pada ayahku bahwa aku akan pergi ke mal ini untuk belanja. Saat Suer memperhatikan dengan cemas, orang-orang mulai keluar dari mal. Hatinya semakin gelisah, mungkin karena ikatan darah. Suer langsung melihat kami di antara kerumunan. Kami bertiga perlahan keluar dari pintu. Tubuh kami rasanya remuk redam. Tapi saat mendengar panggilan ayah, ibu, tapi semangatku langsung kembali, karena melindungi diriku, sama dengan melindungi Suer. Keluarga ini tidak akan pernah terpecah. Suer langsung memeluk kami. Saat ini, sesulit apapun, rasanya sepadan. Tapi si Yan di sampingku menatap penasaran. Lalu aku memperkenalkan Suer sebagai putriku dan Enhui. Dia sebenarnya punya pertanyaan lain. Tapi Suer tiba-tiba berkata, "Halo, kakak cantik." Itu langsung meluluhkan hati si Yan. Astaga, dia sangat imut. Dia langsung mencari sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah. Dan kami berpikir, satu orang lagi terpesona oleh Suer. Tiba-tiba Suer menunjuk ke belakang. Terlihat sosok ayah di sana. Saat melihat ekspresi wajahnya, aku tahu akan ada badai lagi. Melelahkan sekali, tapi syukurlah kami bisa pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, di TV terus menayangkan berita tentang kecelakaan di mal sore tadi. Sebenarnya kami tahu kesalahan kami. Sebagai hunter, kami mempertaruhkan nyawa demi uang. Itulah mengapa ayah diam saja. Aku tidak tahu harus senang atau khawatir. Lagi pula, setiap kali pergi, meninggalkan anak sendirian memang tidak baik. Terutama karena tidak ada yang bisa menjaga Suer. Bahkan kakek pun pasti tidak mau. Tapi tiba-tiba kakek berubah pikiran. Dia bilang akan menjaga Suer. Aku merasa kakek seperti bersinar. Ini kabar baik sekali. Lalu dia meminta Enhui masuk ke kamar untuk bicara berdua. Sebagai orang dewasa, kami semua mengerti. Hanya saja tidak ada yang mau membicarakannya. Saat ditanya apakah dia tidak menyukaiku, Enhui tetap netral dan membantahnya. Karena dari berbagai tanda, aku bukan diriku yang dulu lagi, yang hanya memikirkan diri sendiri. Mendengar jawaban itu, ayah langsung berubah ekspresi. Dia selalu memperhatikan Enhui. "Kau sudah bekerja keras," katanya. Mendengar kata-kata itu, Enhui langsung teringat semuanya. Dia merasa sendirian sejak Suer lahir. Tidak peduli apa kata orang. Dia bertahan sendirian. Melahirkan Suer adalah pilihannya sendiri. Dia yakin bisa membesarkan Suer sendirian. Setelah itu, dia melakukan pekerjaan apapun. Dia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah. Dia rela tidak makan asalkan anaknya bisa makan makanan hangat. Terkadang dia teringat aku, tapi dia tetap tegar. Namun seiring waktu, dia mulai tidak tahan. Saat itu, menemuiku kembali. Semuanya sudah terlambat. Sampai Suer menunjukkan kemampuan esnya. Dia tidak ingin Suer dibawa ke laboratorium. Dia menyadari, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melindungi Suer. Meskipun dia berpikir bisa merahasiakannya selamanya, dia tidak bisa bertahan lagi. Tujuan ayah adalah agar Enhui bisa mengandalkan kami. Lagi pula, bukan hanya kakek yang berharap. Si bodoh di luar sana juga berharap begitu. Eng Hye keluar setelah mengobrol selama setengah jam. Aku langsung terkejut melihat wajahnya yang sembab karena menangis. Tapi ayah dan Eng Hye bilang tidak ada hal buruk yang terjadi. Aku jadi jauh lebih lega. Lagi pula, baik untuk misi maupun pribadi. Aku berharap mereka berdua baik-baik saja. Lalu aku memberitahu ayah bahwa kami berdua akan mengikuti ujian lisensi hunter. Malam harinya, aku perlahan menutup mata. Kakiku menginjak tanah bersalju. Saat aku melihat dengan jelas, ternyata Seolah sedang berlutut di depanku. Mulutnya terus bertanya kenapa aku tidak menyelamatkannya. Tapi aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hatiku dipenuhi rasa bersalah terhadap Seolah. Tiba-tiba, aku terbangun. Seolah di sampingku terus memanggil namaku. Tapi aku masih linglung. Saat aku tersadar, Eng Hye bilang aku sudah tidur lama sekali. Karena sangat lelah, aku disuruh tidak berlatih hari ini. Dia juga bilang semalam aku berguling-guling terus. Apakah aku mimpi buruk? Aku mencoba mengingat dengan bingung. Apa aku bermimpi? Tapi kenapa aku tidak ingat sama sekali? Setelah itu,
Aku melihat ponselku. Saldonya sangat menyedihkan, meskipun setelah ujian akan membaik. Tapi aku khawatir tidak akan bertahan sampai saat itu. Saat itu, Enhye datang ke kamar dan bertanya apa yang kami lakukan. Aku bilang ini namanya terapi seolah. Seolah yang lembut ditambah tempat tidur yang empuk. Sungguh relaksasi tingkat surga, tapi berbaring setelah makan tidak baik untuk perut. Lalu Enhye malah mengusirku dari tempat tidur. Tapi saat itu, ponsel kami berdua berbunyi bersamaan. Padahal biasanya kami tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Aku melihat lebih dekat. Ternyata 1 juta ditransfer oleh si Yeon. Kami langsung menelepon untuk memastikan apa yang terjadi. Tapi si Yeon bilang ini normal saja. Kami kan belum resmi menjadi hunter. Ini uang hadiah dari pemulung. Setelah dibersihkan dan dirapikan, lalu aku ingat, ternyata ini dari saat kami mengalahkan bos slime. Si Yeon melanjutkan, nanti setelah jadi hunter resmi, penghasilannya akan lebih banyak lagi. Dan sebentar lagi akan ada ujian. Kalian harus bersiap-siap sebelumnya. Lisensi hunter adalah titik balik bagi setiap orang. Setelah jadi hunter, bukan hanya penghasilannya terus mengalir, tapi juga bisa melindungi lebih banyak orang. Tapi aku fokus pada hal lain. Lagi pula, si Yeon sangat berbeda dengan yang kuingat. Apakah dia punya niat lain atau bagaimana? Kalau dia mau membawa kami ke guildnya, sepertinya tidak rugi juga. Tapi berkat si Yeon juga, sekarang kami tidak perlu khawatir soal biaya hidup untuk sementara. Tapi karena masih ada banyak waktu sampai ujian, belajar bukanlah prioritas utama, kan? Yang pasti adalah mendandani putriku dengan baik. Dan semua gadis seumurannya, pasti akan menunjukkan ekspresi yang sama saat mendengar kata beli baju. Akhirnya, hari ujian tiba. Dengan Suer melepas kami memasuki tempat ujian. Lagi pula, sebelum menghadapi ujian, kami semua sudah mempersiapkan diri dengan matang. Tapi Enhye meragukanku. Apa kau yakin tidak masalah dengan ujian tulisnya? Karena dia kebanyakan melihatku berlatih. Dan aku tidak akan memberitahunya bahwa di kehidupan sebelumnya, aku sampai muak mengerjakan ujian tulis. Dulu, karena staminaku sangat kurang. Meskipun nilai ujian tulisku sempurna, aku tetap tidak lulus. Saat aku mendapatkan lisensiku, aku sudah sangat miskin. Tapi agar Enhye tidak khawatir, aku memikirkan sebuah cara, yaitu bertaruh siapa yang mendapat nilai ujian tulis lebih baik. Jika menang, akan memberikan kupon permintaan kepada yang kalah. Enhye tidak hanya berhenti khawatir, tapi juga berterima kasih sebelumnya atas kupon permintaanku. Namun, semua yang kulakukan ini adalah untuk mencegah 5 kemalangan yang akan menimpa Suer. Aku harus membangun fondasi yang kuat untuk mencegahnya, hanya agar senyum Suer tidak pernah hilang. Sementara itu, di keluarga pedang Goryo, seorang pelayan mengingatkan bahwa waktunya untuk mengikuti ujian lisensi. Dia juga mengatakan akan menyiapkan mobil. Tetapi orang tua itu menolak, mengatakan jaraknya tidak jauh. Dia bisa berjalan kaki saja. Dan orang tua ini adalah orang yang paling kupercayai. Geom Seong. Aku dan Enhye dengan cepat lulus ujian tulis tahap pertama, dan menuju ke tahap kedua, ujian praktik. Aku mendengarkan aturan yang dijelaskan untuk kesekian kalinya tanpa bosan. Benda melayang di belakang instruktur disebut dummy. Sebuah monster buatan. Tujuan ujian kali ini adalah dalam waktu yang ditentukan. Menangkapnya tanpa cedera serius dianggap lulus. Berbagai guild akan berada di ruang observasi untuk memilih bibit unggul dan mengontrak bintang masa depan. Termasuk di antaranya adalah Geom Seong. Dia adalah pemburu yang menyelamatkan umat manusia saat pertama kali celah muncul. Dan juga ketua guild Geomga. Hampir tidak ada yang akan menolak undangan dari Geomga yang begitu dihormati. Namun, kali ini dia datang bukan untuk merekrut orang, melainkan untuk seorang wanita, yaitu Hyeon, cucu perempuannya. Namun, dia segera memperhatikan seorang gadis kecil di samping cucunya, dan bertanya siapa anak itu. Sebelum Hyeon menjawab, Suer langsung menjawab. Jawabannya membuat kakek dan cucu itu tertawa geli. Aura putriku tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Dimanapun dia berada, dia selalu menarik perhatian. Saat mereka masuk, ujian sebenarnya sudah berlangsung lama. Sayangnya, hasilnya sangat disayangkan. Mereka langsung tereliminasi, atau menyerah saat melihat musuhnya. Sejauh ini, belum ada pemburu yang menarik perhatian. Tiba-tiba, mata Suer berbinar, seolah melihat sesuatu. Ternyata itu Enhye. Dia lulus ujian dengan waktu 16 detik. Waktu terbaik sejauh ini. Selanjutnya, giliranku, melihat istriku berkeringat. Aku memberinya semangat. Tapi aku sudah berkali-kali melawan dummy ini. Tentu saja aku sudah hafal kelemahannya. Saat ia menyerang, aku tetap diam di tempat. Tindakanku membuat semua orang di ruang observasi tercengang. Tapi Jiangxing mengerti tujuanku, karena aku sedang menganalisis situasi dan gerakan musuh. Semua orang mengira dummy hanya punya satu titik lemah. Padahal tidak, ia punya satu titik lemah yang lebih besar di balik baju besinya. Aku hanya perlu mengubah sudut pandang untuk melihatnya dengan jelas. Setelah aku mengubah posisiku untuk kedua kalinya, pertarungan bisa dibilang sudah selesai.
Aku melompat ke punggungnya, mengarahkan tombak ke celah di punggungnya, dan langsung mencungkilnya dengan kuat. Bagian dalam mesin langsung terlihat. Lalu aku meraih ke dalam. Seolah-olah aku sudah tahu di mana letak titik lemahnya. Dalam sekejap, aku menarik keluar bola biru kecil bercahaya dari dalam tubuhnya. Semua orang tercengang melihat tindakanku, karena yang kupegang adalah inti penggerak utama Dami. Monster buatan itu hancur setelah intinya diambil. Dan semua ini, bagiku yang sudah berpengalaman, bukanlah hal yang istimewa.